Hurriman alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu menikahi emak kamu, wa banatukum, anak perempuan kamu, wa akhawatukum, saudari perempuan kamu. Hurriman alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa ummatukum allati arda'nakum, haram kamu menikahi ibu yang menyusukan kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudara satu sesusuan. Begitu yang dijelaskan dalam Quranul Karim. Maka ada dulu ibu-ibu di rumah sakit, ibu ini perawat bidan, perawat. Pagi-pagi, maaf beribu maaf, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, disatukannya dalam termos. Sesudah itu diagihkannya ke bayi-bayi dan menangis-nangis. Suaminya bertanya, kamu mbak hukumnya Pak Ustaz? Haram, sebab ikhtilatun nasab, bercampur hubungan nasab. Itulah pentingnya ilmu. Bosangko lagi pitih untuk pesantren, amplop punya pertanyaan, bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari sampai 10 hari 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buekkan duri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi, Quran, indah aduh. Hadis Nabi, indah aduh. Nan ado tabi'in. Nabi, indah aduh. Sahabat Nabi, indah aduh. Sesudah sahabat Nabi, ada namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in itu ada satu orang tabi'in namanya Imam Atta. Siapa namanya? Imam Atta. Ain, Ta, Alif, Hamzah. Atta. Fatwa Imam Atta. Kalau ada orang meninggal, inyo diuji di kuburnya 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inya memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang tulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan. Sudahlah miskin, susah melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibueklah 7 hari, kalau tidak dibuek kurus karyang mereka ustaz di kubu. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar gedung ado. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarganya. Maka awak nan datang membawakan makanan. Jadi kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui, bawakan ayam mati. Siap? Banyak kan enggak siap? Dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta budallaha ka'annaka tarahu, kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa mencari Allah, fa innahu yaraka, Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih, riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah? Bapak sedang puasa sunat, kau masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Kalau tidak konsen, angkat tangan kate.
gerakkan leher itu kan. Bapak puasa, masuk ke kamar mandi jam 1 siang, haus, panas, kering tenggorokan, tutup kunci pintu kamar mandi, tengok bak, mencalik bak macam mencalik teh tarik pakai es, ambil seteguk air minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada ndak orang di luar yang tahu? Ada ndak orang di luar yang tahu? Tidak ada. Pada saat itu mau ndak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru, la tudrikuhul absaru. Allah tak bisa tengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal, tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menunjukkan cahayanya di Jabal Bukit Tursina, apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa, begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan, jatuh dan tumbang. Ketika sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubutu, taubat ya aku ya Allah, taubat ambil ya Allah, tidak akan ingin lagi. Aku apa nan ingin kau? InsyaAllah. Nanya tidak ada menyabi ingin, dia bertanya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa yang dicaliak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu? Bukan Allah yang nampak di atas bukit Tursina, baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab, ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas bukit Tursina itu segadang ikan, pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur, tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur, 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saya. 30 orang tenaga Nabi Musa mencari cahaya keagungan Allah segadang iko, pingsannya. Kalau awak 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambulah ambu pejam mata, ambulah putri makrifat, kalau nampak Allah, nampak ambu Allah, antukkan kepalanya ke tiang, lapor ke Pak Kapolres Kapolsek, penistaan agama, penodaan agama, ada pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok si Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Iko ndak sembahyang mengaku mencari Allah. Tuan guru ndak sembahyang. Ambo sembahyang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembahyang. Ustaz Somad tuh Ustaz syariat tuh, itu hakikat tuh. Lah putri gaji tuh. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah, khayal, ilustrasi, halusinasi, tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan sunnah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu tak banyak, 2 perkara saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres, penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu.